Hai, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lumayan deep nih, yaitu tentang proses pemulihan diri dan gimana caranya ngambil tanggung jawab penuh dari dalam diri kita sendiri. Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa stuck atau lagi nyari pegangan di tengah kacaunya hidup, obrolan kali ini bakal ngebuka mata banget. So, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari sebuah realitas emosional yang jujur banget dari teks sumber kita hari ini. Bunyinya gini, hari ini gue berhenti lari. Wah, ini powerful banget ya. Keputusan buat bener-bener berhenti kabur dari rasa sakit itu adalah fondasi utamanya. Karena jujur aja, terus-terusan menghindar itu kan pada akhirnya nggak bakal nyelesain masalah apa-apa. Biasanya nih, kalau kita lagi terluka, insting pertama kita pasti nyari siapa sih yang salah. Nyari kambing hitam. Tapi coba deh kita putar balik dan tanya satu hal yang fundamental banget ke diri kita. Apa sih yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya perlu dibersihkan? Nah, cuma dengan meresapi pertanyaan ini aja, benar-benar bisa ngerubah mindset kita soal gimana cara memproses rasa sakit. Bagian 1, berhenti lari dari rasa sakit. Gini, ada satu kebenaran yang agak pahit, tapi sebenarnya bikin lega. Berusaha mengontrol hal-hal di luar diri kita itu capek banget, dan ya, sia-sia. Kita harus sadar kalau kita tuh sama sekali nggak punya kuasa buat maksa dunia, atau orang-orang di sekitar kita, buat berubah sesuai sama apa yang kita mau. Nggak bisa. Tapi nah ini dia poin krusialnya. Walaupun dunia luar kerasa nggak adil atau kaku banget, respon internal kamu itu sepenuhnya milik kamu. Kita punya pilihan loh buat ngubah diri kita dari dalam. Jadi kekuatan sejati kita itu sebenarnya ada di gimana cara kita merespon situasi. Bagian 2. Menerima batas kendali diri. Nah, ini yang menurutku benar-benar game changer. Sering kan kita ngerasa luka itu kayak beban, kayak batu raksasa di punggung yang bikin kita susah jalan. Tapi begitu kita bisa nerima batas kendali yang kita obrolin tadi, luka itu bakal berubah wujud. Dia bukan lagi beban mati, tapi malah jadi semacam petunjuk. Ibarat kompas yang justru ngarahin kita buat jalan ke depan. Bagian 3. Metode pembersihan batin Ho'oponopono. Buat bisa ngubah si beban jadi petunjuk tadi, sumber kita mengenalkan satu metode praktis, namanya Ho'oponopono. Pada dasarnya, ini tuh pendekatan di mana perubahan dimulai dengan berani ngambil tanggung jawab penuh buat ngebersihin batin kita. Ini bukan sekedar mantra atau afirmasi ajaib ya, tapi benar-benar metode psikologis yang terstruktur, supaya kita bisa merebut balik kedamaian hati kita. Caranya gimana? Ada 4 tahapan simpel. Kita mulai proses cleansing ini dengan satu kata yang ngena banget, maaf. Ini adalah permintaan maaf yang tulus ke diri kita sendiri. Coba bayangin, selama ini mungkin kita udah terlalu banyak naruh ekspektasi berlebih dan mikul beban tak kasat mata sendirian. Jadi, kita minta maaf buat itu semua. Langkah kedua, kita bilang tolong ampuni. Di titik ini, kita secara sadar minta ampun dari diri kita sendiri. Kita ngelepasin semua rasa bersalah soal masa lalu atau hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai kegagalan. Lepasin aja, pelan-pelan. Abis itu, kita naikin lagi energinya dengan bilang, terima kasih. Kita bangun rasa syukur yang gede banget buat diri sendiri. Ya, terima kasih karena udah sekuat ini bertahan ngelewatin badai, dan yang paling penting udah mau hadir buat mulai pulih hari ini. Dan yang terakhir, kita kunci proses ini dengan aku mencintaimu. Sebuah deklarasi self-love tanpa syarat. Tujuannya apa? Buat ngebaikin lagi hubungan persahabatan yang mungkin sempat retak antara pikiran sadar dan batin kamu sendiri. Bagian 4. 4 langkah praktis pemulihan. Biar semua obrolan kita tadi nggak cuma jadi teori, ada kerangka kerja yang benar-benar bisa langsung kamu lakuin nih. Pertama, terima kenyataan tanpa denial, nggak perlu ditambah-tambahin drama. Kedua, ambil tanggung jawab atas dirimu sendiri. Ketiga, bersihin emosi kamu pakai metode Ho'oponopono tadi. Dan keempat, ambil langkah kecil tapi konsisten. Kalau kamu ngelakuin 4 hal ini, kamu bukan lagi korban dari keadaan, tapi kamu adalah arsitek dari pemulihanmu sendiri. Mantap kan? Masuk ke bagian akhir, bagian 5. Mengubah luka menjadi arah. Kadang kita tuh suka overthinking, cemas karena nggak tahu misi besar hidup kita ini apa ke depannya. Padahal, kamu nggak perlu tahu semuanya saat ini juga kok. Tindakan simpel ngebersihin batin kayak yang kita bahas tadi, itu tuh ibarat lagi nanam benih buat nemuin tujuan hidupmu. Proses itu pelan-pelan bakal ngebentuk kamu jadi versi diri yang jauh lebih jujur dan pastinya lebih tangguh. Dan magicnya nih, siklus menyakitkan yang kerasa berulang-ulang terus dalam hidup kamu, yang tadinya bikin mumet kayak benang kusut, nanti perlahan bakal berubah jadi lembaran pelajaran yang berharga. Kamu perlahan berhenti jadi tawanan pola lama, dan mulai melangkah maju sebagai seseorang yang terus belajar. Jadi, selamat datang di realitas barumu. Di sini, luka diterjemahkan sebagai sebuah panggilan. Pola yang tadinya ngejebak, sekarang jadi pelajaran.
Dan dirimu sendiri adalah titik awal yang mutlak buat semua perubahan. Ingat ya, bukan dunia luar yang harus repot-repot berubah demi kenyamanan kita, tapi kitalah yang memulai perubahan itu dari dalam. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Apakah luka ini benar-benar sebuah akhir atau justru awal dari dirimu yang sebenarnya? Siapa tahu kan, rasa sakit yang selama ini mati-matian kamu hindari itu justru adalah panggilan yang paling kamu butuhin buat akhirnya bisa ketemu dan berdamai dengan dirimu sendiri. Terima kasih udah nemenin obrolan ini, dan semoga wawasan hari ini bisa jadi dorongan buat kamu mulai pulih dari dalam.